Semuanya, balik lagi bareng aku, Putri Marsha Ginaura, mahasiswi program studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Nah, buat kalian nih yang lagi ambil jurusan akuntansi, pasti lagi sering denger soal TER PPH satu. Jujur, pas awal baca tabelnya mungkin kelihatan serem kali ya, karena banyak banget pasti angkanya. Tapi tenang, di video kali ini aku bakal temenin kalian buat naklukin materi ini nih, teman-teman. Jadi kita bakal bahas cara hitungnya dengan cara yang paling gampang. Jadi siapin catatan kalian dan yuk kita mulai. Jadi sebelumnya, aku di sini akan menjelaskan bahwa sebenarnya ini adalah salah satu tugas mata kuliah aplikasi komputer bisnis aku nih teman-teman yang memiliki dosen pengampu yaitu Dr. Ahmad Fauzi, SPD MAK, dan juga Ibu Sri Widya Lestari, SPD MPD. Oke, jadi kita langsung aja mulai terkait pembahasan yaitu mengenal TER, standarisasi baru dalam pemotongan pajak penghasilan. Kita akan mulai dengan mengklik start. Oke, di sini ada table of content, di mana di sini berisi SK dan KD, materi, evaluasi, dan juga profil aku sendiri. Mungkin kita mulai dari SK dan KD dulu ya. Oke, di sini ada SK-nya, yaitu memahami kebijakan terbaru mengenai pemotongan pajak penghasilan atau PPH, pasal 21 dan mampu mengaplikasikan perhitungan menggunakan metode tarif efektif rata-rata atau yang kita tahu yaitu TER, sesuai regulasi perpajakan yang berlaku saat ini, teman-teman. Nah, KD-nya itu yang pertama ada menjelaskan konsep dasar perpajakan dan kedudukan TER dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia. Yang kedua, menganalisis latar belakang dan urgensi implementasi TER untuk menyederhanakan perhitungan PPH pasal 21 bulanan. Yang ketiga, ada mengklasifikasikan kategori TER, yaitu ada kategori A, B, dan C. Selain itu, ada juga kategori harian. Jadi berdasarkan status PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, yaitu wajib pajak. Yang keempat ada menerapkan mekanisme perhitungan PPH pasal 21 menggunakan tabel tarif efektif pada berbagai skenario penghasilan karyawan. Yang kelima yaitu menyelesaikan studi kasus simulasi perhitungan pajak secara akurat dan sistematis untuk memvalidasi pemahaman materi teman-teman. Oke, kita balik lagi untuk ke yaitu kita masuk ke materi dulu. Ini dia yang paling penting ya, guys. Kita bahas. Oke, daftar isi materi pada hari ini aku akan menjelaskan yaitu yang pertama ada mengenal pajak, yang kedua mengapa harus TER, yang ketiga mengenal kategori TER, yang keempat mekanisme perhitungan, yang kelima simulasi dan studi kasus, dan yang keenam atau yang terakhir yaitu video pembelajaran. Mungkin kita mulai dari dari materi pertama. Oke, jadi TER itu kan pajak ya teman-teman, tapi nggak afdol kalau misalkan kita nggak tahu pajak itu sendiri apa ya. Jadi aku di sini izinkan aku untuk menjelaskan terkait pajak itu sendiri secara garis besar atau secara singkat ya. Jadi berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP, pengertian pajak itu sendiri adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dari pajak ini itu aku akan membahas fungsi pajaknya itu sendiri. Oke, kita akan membahas fungsi pajak dulu. Oke, di sini ada 4 fungsi pajak yang aku jelaskan. Yang pertama ada anggaran atau budgetir, yaitu adalah pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara yang utama. Jadi uang pajak itu digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan nasional. Yang kedua itu ada mengatur atau reguleren, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik. Contohnya, pemberian intensif pajak
atau tax holiday untuk menarik investasi asing atau pengenaan pajak tinggi pada minuman beralkohol untuk menekankan konsumsi gitu. Yang ketiga ada stabilitas, yaitu dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini sering dilakukan melalui pengaturan peredaran uang di masyarakat. Yang keempat atau yang terakhir ada redistribusi pendapatan, yaitu pajak yang dipungut dari masyarakat yang mampu digunakan untuk membiayai kepentingan umum, termasuk pembukaan lapangan kerja dan bantuan sosial. Jadi tujuannya itu adalah untuk memeratakan kesejahteraan ekonomi. Oke, di sini sudah kita bahas terkait fungsi pajak, dan di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Oke, sistem pajak yang ada di Indonesia itu ada tiga, yaitu self-assessment system, official assessment system, dan yang terakhir yaitu withholding system. Nah, yang pertama aku akan membahas self-assessment system terlebih dahulu. Apa sih self-assessment system? Jadi, sistem ini tuh memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Ciri khasnya pemerintah itu sebagai pengawas aja gitu, berperan sebagai pengawas. Nah, contohnya itu seperti pajak penghasilan atau PPh dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, yang kedua ada Official Assessment System. Nah, dalam sistem ini, wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada fiskus atau petugas pajak atau pemerintah. Ciri khasnya yaitu wajib pajak bersifat pasif hingga keluar surat ketetapan pajak. Contohnya seperti kayak pajak bumi dan bangunan, atau biasa kita sebut PBB, sektor pedesaan dan perkotaan. Yang terakhir yaitu withholding system. Jadi, besarnya pajak dihitung, dipotong, dan dipungut oleh pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya seperti pemotongan pajak penghasilan karyawan atau PPh pasal 21 yang dilakukan oleh bendahara perusahaan atau pemberi kerja. Oke, tadi kita udah membahas terkait materi satu, yaitu mengenal pajak. Selanjutnya kita akan membahas mengapa harus TER. Oke, sebelum tahun 2024, perhitungan PPh pasal 21 itu seringkali dianggap sebagai hambatan bagi staf HR maupun wajib pajak mandiri. Nah, sistem lama itu mengharuskan kita menghitung komponen pengurang seperti biaya jabatan 5%, iuran pensiun, dan PTKP. Jadi, setiap bulan itu untuk mendapatkan penghasilan kena pajak. Nah, mengapa pemerintah meluncurkan TER? Jadi di sini saya akan membahas pertama apa itu TER terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, TER itu adalah tarif efektif rata-rata, yaitu adalah metode baru pemotongan PPh pasal 21 untuk menyederhanakan perhitungan pajak bulanan yang sebelumnya menggunakan tarif progresif PPh pasal 17. Nah, mengapa diberlakukan TER tersebut ini? Yaitu mengurangi kompleksitas perhitungan bagi pemberi kerja. Selain itu juga meningkatkan akurasi dan kepatuhan administrasi perpajakan. Nah, TER ini sendiri juga sudah ada dasar hukum, yaitu PP nomor 58 tahun 2023 dan PMK nomor 168 tahun 2023. Oke, tadi kita udah membahas mengenal pajak. Yang kedua, kita udah membahas terkait mengapa harus TER. Yang ketiga, kita akan membahas mengenal kategori TER. Oke, tadi itu kan kita udah tahu ya apa itu TER sendiri, yaitu dia tarif efektif rata-rata atau metode baru dari pemotongan PPh pasal 21 gitu. Nah, TER ini juga memiliki beberapa kategori, teman-teman, yaitu untuk bulanan itu sendiri ada tiga, yaitu kategori A, B, dan C. Sedangkan selain bulanan juga ada TER harian gitu. Jadi kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu kategori A.
Jadi, kategori A atau tarif efektif bulanan kategori A diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status penghasilan tidak kena pajak sebagai berikut, yaitu seperti tidak kawin tanpa tanggungan atau TK0, yang kedua tidak kawin dengan satu tanggungan atau TK1, dan yang ketiga itu kawin tanpa tanggungan K0. Jadi contohnya itu seperti saya misalkan bekerja gitu dan status saya itu tidak kawin dan tidak ada tanggungan gitu. Jadi saya masuknya ke kategori A gitu ya teman-teman. Oke, kategori A sudah, kita lanjut ke kategori B. Oke, kategori B itu untuk wajib pajak orang pribadi dengan status penghasilan tidak kena pajak sebagai berikut. Yang pertama, tidak kawin dengan dua tanggungan. Yang kedua, tidak kawin dengan tiga tanggungan. Yang ketiga, kawin dengan satu tanggungan. Dan yang keempat, yaitu kawin dengan dua tanggungan. Contohnya seperti saya, belum menikah dan juga saya tetapi punya tanggungan, yaitu dua tanggungan. Nah, saya makan masuk ke kategori B. Selanjutnya kita akan membahas kategori C atau kategori terakhir dari ter bulanan gitu ya. Nah, ini itu adalah untuk wajib pajak orang pribadi dengan status penghasilan tidak kena pajak sebagai berikut. Jadi, seperti kayak kawin dengan tiga tanggungan. Jadi, contohnya kayak saya, sudah menikah atau sudah kawin dengan saya memiliki tiga tanggungan anak gitu. Nah, untuk perhitungannya itu sendiri, contohnya itu seperti gini. Misalkan saya itu penghasilan saya itu sebesar 10 juta ya teman-teman. Nah, itu saya akan menggunakan tarif yang ada di sini di kolom 7. Kenapa kolom 7? Karena 10 juta atau penghasilan saya itu ada di rata-rata di sini ya, gitu. Dan begitu pun cara dari kategori A, kategori B, dan kategori C. Jadi kita harus tahu dulu bahwa status kita itu dimasuknya di ke kategori A atau B atau C gitu. Jadi setelah udah tahu kita kategori apa, kita cari em, jumlah atau nominal yang sesuai dengan penghasilan bruto kita gitu. Oke, tadi kita sudah membahas terkait ter bulanan. Kita akan membahas kategori terakhir, yaitu kategori ter harian. Oke, jadi sebenarnya perbedaan dari kategori ter harian dan juga bulanan yaitu ada pada bahwa subjeknya itu gitu. Jadi kalau misalkan kategori harian itu subjek pajaknya ini digunakan untuk wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Sedangkan untuk kategori bulanan itu untuk pegawai tetap dan bukan sebagai tenaga kerja lepas gitu. Nah, dasar pengenaan kategori harian itu adalah tarif diterapkan atas jumlah penghasilan bruto harian. Nah, ini ada kurang dari 450.000 penghasilan brutonya akan mengenai 0% dikali penghasilan bruto harian. Sedangkan around dari 450.000 sampai 2.500.000 akan mendapatkan 0,5% dari dikali penghasilan bruto harian. Oke, tadi kita udah bahas pajak itu apa. Kita udah tahu pajak itu fungsinya apa dan juga sistem pemungutannya itu seperti apa. Nah, kita juga udah bahas mengapa harus TER atau tarif efektif rata-rata yang saat ini digunakan di Indonesia untuk menghitung PPh pasal 21 ya. Nah, yang ketiga kita juga udah membahas tentang kategori TER itu sendiri, yaitu tadi ada 4, kategori A, B, C, dan juga harian. Nah, yang keempat kita akan membahas mekanisme perhitungan pajak, PPh, tarif efektif rata-rata.
Nah, mekanisme TER ini menggunakan sistem cicilan di depan dan pelunasan di akhir. Jadi masa pajak Januari sampai November itu pada periode ini perusahaan hanya perlu melihat total penghasilan bruto, yaitu adalah gaji ditambah tunjangan, ditambah lembur dan juga ditambah bonus dalam satu bulan itu. Jadi kayak lalu mencocokkannya dengan tabel tarif sesuai kategori, yaitu kategori A, B, atau C gitu. Nah, rumusnya itu pajak bulanan sama dengan bruto dikali persenan TER. Hasilnya itu masa pajak Desember atau finalisasi. Nah, di bulan terakhir, TER itu tidak lagi digunakan. Perusahaan harus menghitung total pajak dalam setahun menggunakan tarif progresif pasal 17 ayat 1 UU PPH yang asli. Jadi kan sebelum TER ini ada perhitungan yaitu dengan menggunakan metode tarif progresif pasal 17 ayat 1. Nah, rumusnya total pajak setahun dikurang total pajak yang sudah dibayar dari Januari sampai November sama dengan PPh Desember. Oke, tadi kita udah bahas juga terkait mekanisme perhitungannya. Nah, simulasi atau studi kasus, jadi kita kayak em, bisa tahu dan lebih paham terkait R ini jika kita melakukan simulasi atau studi kasus ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mencoba studi kasus yang pertama yaitu Ibu Putri adalah seorang staf accountant di PT Deva Abadi. Nah, setiap bulannya ia menerima gaji sebesar 10 juta. Nah, Ibu Putri berstatus kawin tanpa tanggungan, yaitu K0. Selain itu, ia juga membayar iuran pensiun melalui perusahaan sebesar 200.000 per bulan. Pertanyaannya, berapa potongan pajak bulanan Ibu Putri dari Januari sampai November? Dan juga berapa potongan pajak Ibu Putri khusus di bulan Desember? Oke, berdasarkan status PTKP Ibu Putri tadi, yaitu K0, maka sesuai peraturan pemerintah, beliau masuk ke dalam kategori A. Nah, pada periode ini kita menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER, yaitu dengan tadi ada deskripsi bahwa Ibu Putri itu penghasilan brutonya sebesar 10 juta per bulan. Karena ini kita masuknya ke kategori A dan juga kita dapat 2% dari tarifnya, yaitu selanjutnya kita juga dapat deskripsi bahwa PPh satu per bulannya tinggal dikali dari penghasilan bruto dikali sama tarif TER yaitu 2%. Jadi 10 juta dikali 2% sama dengan 200.000. Nah, total PPh satu yang sudah dipotong selama 11 bulan yaitu dari Januari sampai November tinggal dikali 11. Jadi 200.000 dikali 11 yaitu 2.200.000. Nah, di bulan Desember, kita harus menghitung total pajak yang sebenarnya terhutang dalam satu tahun menggunakan tarif progresif pasal 17. Oke. Tadi kita udah mengetahui penghasilan bruto setahun Ibu Putri. Sorry, kita udah tahu penghasilan bruto Ibu Putri selama satu bulan itu sendiri. Nah, tinggal dikali 12. Kenapa 12? 12? Karena dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Jadi 10 juta dikali 12 yaitu 120 juta. Nah, di sini kita ada pengurangnya, yaitu biaya jabatan 5%. Jadi tinggal 5% dikali 120 juta atau dikali dengan penghasilan bruto setahun, yaitu biaya jabatannya sebesar 6 juta. Nah, penghasilan neto setahun itu didapat dari pertambahan penghasilan bruto setahun ditambah biaya jabatan. Karena biaya jabatannya minus, maka eh, penghasilan bruto setahun dikurang dengan biaya jabatan, yaitu sebesar 114 juta ribu untuk penghasilan neto setahun. Nah, PTKP Ibu Putri itu sendiri kan tadi kan nol. Nah, karena di tarif progresif pasal 17 hal tersebut dapat itu 58.500.000. Nah, tinggal penghasilan kena pajak atau PKP-nya Ibu Putri adalah pengurangan dari penghasilan neto setahun dikurang dengan PTKP, yaitu PKP Ibu Putri adalah 55.500.000. Nah, hitung pajak terutangnya atau tarif pasal 17 itu lapis satu yaitu 5%. Jadi 5% dikali dengan PKP-nya yaitu 55.500 dapat bahwa tarif pasal 17-nya itu 2.775.000.
Nah, untuk hitung potongan khusus bulan Desember itu tadi kan total pajak setahun itu kan 2.775.000. Sedangkan yang sudah dibayar Ibu Putri dari Januari sampai November itu 2.200.000. Nah, PPh satu yang dipotong di Desember yaitu 575 dari selisih keduanya, total pajak setahun dan juga sudah dibayar itu berapa. Maka Januari sampai November itu Ibu Putri dipotong 200.000 per bulannya. Nah, di Desember Ibu Putri dipotong 575.000. Nah, total pajak setahun Ibu Putri itu tetap sama yaitu 2.775.000. Oke, kita udah membahas tentang studi kasus contoh dari Ibu Putri. Jadi kita langsung aja ke latihan soalnya biar teman-teman lebih paham. Oke, di latihan soal pertama yaitu berdasarkan PP nomor 58 tahun 2023, apa tujuan utama pemerintah memberlakukan skema tarif efektif rata-rata atau TER dalam pemotongan PPh pasal 21? Nah, ini sebelumnya aku udah jelasin terkait hal ini atau pertanyaan ini. Boleh banget kalau misalkan teman-teman yang masih ingat tadi penjelasan aku pasti tahu dong jawabannya apa. Ya, bener banget jawabannya B ya teman-teman. Oke, buat kalian yang jawabannya salah atau masih kurang tepat, boleh banget mendengarkan kembali penjelasan aku. Kita next ke latihan soal berikutnya atau latihan soal 2. Jadi ini contohnya yaitu seorang staf bernama Risa, memiliki status PTKP K0 atau kawin tanpa tanggungan. Nah, dalam skema TER, ke dalam kategori manakah Risa dikelompokkan? Nah, tadi kita juga udah bahas terkait status PTKP K0 itu masuknya ke skema TER kategori A, B, C, atau harian nih teman-teman. Nah, coba kita lihat ya, kita coba-coba. Aku juga lupa deh kategorinya itu masuknya ke A, B, atau C. Kita coba A kali ya teman-teman. Wah, ternyata bener ya kategori A. Oke, kita next ke latihan soal ketiga. Nah, soal ketiga yaitu dalam siklus satu tahun pajak pada masa pajak manakah penggunaan tabel FAIR tidak lagi diberlakukan. Nah, ini juga tadi sempat aku bahas ya teman-teman. Kira-kira di masa manakah TER itu tidak diberlakukan lagi? Apakah masa Januari, masa Juni, atau bahkan masa Desember, atau bahkan masa THR atau tunjangan hari raya nih teman-teman. Kayaknya sih menurut aku jawabannya boleh dikali ya teman-teman isi dulu ini latihan-latihan soal yang ada di sini untuk menilai seberapa pahamnya teman-teman terkait materi TER. Oke, jadi jawabannya yang tepat yaitu masa Desember atau C. Oke, boleh teman-teman yang udah mengerjakan dan jawabannya salah atau kurang tepat, boleh didengarkan kembali penjelasan dari aku dan juga baca-baca PowerPoint yang aku akan lampirkan nanti di deskripsi YouTube aku. Kita next ke pertanyaan soal keempat. Oke, seorang karyawan bernama Putri memiliki penghasilan bruto yaitu 15 juta per bulan. Jika berdasarkan tabel TER, ia terkena tarif 5%. Berapakah PPh satu yang dipotong perusahaan pada bulan Maret? Nah, kira-kira berapa nih teman-teman? Caranya gampang banget nggak sih? Kita udah dapet nih penghasilan brutonya berapa. Dan kita juga udah tahu tarifnya berapa.
Tinggal dikali aja nggak sih 15 juta dikali 5%. Yaitu jawabannya yang C. Ini teman-teman kayaknya udah pada jago banget nggak sih terkait bahas ter ini? Oke, ada latihan yang terakhir atau latihan soal kelima, yaitu Oke, latihan soal kelima yaitu dengan pertanyaan, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai hubungan antara TER dan juga tarif pasal 17 UU PPH. Nah, ini tuh tadi juga sempat aku jelasin pas di awal. Kira-kira dari teman-teman jawabannya apa ya? Oke, jawabannya yang B. Oke, mungkin cukup sekian dari latihan soalnya, teman-teman. Kita akan membahas kembali, kita akan back. Oke, sorry. Tadi kita udah bahas materi sampai di simulasi dan juga studi kasus ya teman-teman. Studi kasus itu tadi yang latihan soal yang kita kerjain yaitu 5 soal tadi. Nah, di sini aku juga lampirin video pembelajaran. Wih. Sini aku lampirin video pembelajaran yang mungkin dari teman-teman eh, sekalian itu bisa lebih paham terkait materi ter ini, bisa banget. Ini aku lampirin video-video dari YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat datang di Bincang Pajak KBP Madya 2 Jakarta Selatan 1. Oke. Nah, itu dia video pembelajaran yang aku lampirkan. Memang sekiranya teman-teman itu bisa lebih paham terkait materi ter. Oke, daftar isi materi pada hari ini kita udah selesai bahas semua. Kita balik lagi ke table of content. Sorry. Nah, tadi SK dan KD kita udah bahas. Materi juga udah kita bahas. Evaluasi juga tadi kita udah kerjain latihan soal. Dan yang terakhir kita akan perkenalan-perkenalan terlebih dahulu. Mungkin dari beberapa teman-teman yang nggak kenal aku. Oke, sebelumnya perkenalkan kembali nama aku Putri Marsyiki Naura, asal aku dari Jakarta, yaitu mahasiswi program studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta dengan NIM aku yaitu 171562515. Nah, melalui modul ini yang aku buat ini itu aku ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat bahwa pajak itu tuh nggak serumit yang dibayangin sama teman-teman. Jadi, kita pelajari mekanisme ter ini dengan penuh semangat dan juga agar administrasi perpajakan kita tuh jadi lebih rapi dan juga efisien. Oke, next. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian ya penjelasan dari aku. Gimana nih? Ternyata skema TER PPH satu itu tuh nggak seseram yang dibayangkan kan. Kuncinya cuma satu nih, teliti dan lihat kategori dan tabelnya. Jangan sampai kalian tuh keliru sama persenan tabelnya. Nah, kalau kalian udah paham ini, berarti kalian selangkah lebih maju buat jadi calon akuntan atau ahli pajak yang keren. Kalau masih ada bingung atau bagian-bagian yang bingung, langsung aja tulis di kolom komentar ya, karena kita bisa diskusi bareng. Dan juga jangan lupa terus berlatih karena akuntansi itu lancar karena terbiasa. Jadi, see you in the next video dan tetap semangat belajar ya teman-teman. Dadah!